Udah selesai bangun siang. Gua berapa minggu terakhir ini nggak aktif ya. Kebetulan lagi ada kesibukan di Jakarta. Alhamdulillah udah selesai ngerjain 3 FTV. Terus kemarin rencana mau pulang ke Jogja, tiba-tiba ada makhluk halus yang muncul, jadi gua tunda pulang. Singkat cerita, semalam gue diculik tuh sama alien. Gue nggak ngerti nih alien berasal dari planet mana, dari galaksi mana, gue nggak tahu deh. Tapi emang orangnya apa, makhluk ini unik banget lah. Buat gue dia setengah manusia, setengah alien, nggak jelas juga sih. Cuman mengasihkan. Nah singkat cerita ngobrol-ngobrol gue diculik dia. Tadi ini gue malam tadi ini gue nginep di tempat dia. Ya satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Lo tahu kan apa yang terjadi. Aman. Mudah-mudahan gue masih aman gitu. Padahal sebelumnya gue juga curiga, waduh dia nyulik gue bawa ke kamar dia buat apa ya gitu kan. Jangan-jangan gue mau dijadikan korban apa namanya Bumi. Wow, Simon Festo. Jadi gini teman-teman, Simon ini apa namanya, sahabat gua. Dulu satu proyekan di sebuah produksi sama gua waktu itu lagi pengen bikin film. Produksi sendiri sih, mandiri. Nah satu-satunya orang yang menyiapkan hidup matinya di dalam proyek itu Ya. si makhluk aneh ini nih. Singkat cerita ya 2 bulanan lah apa namanya ngabisin waktu sama dia. Lahirlah film itu, judulnya Nomaden. Ya, kalau kalian pernah ngeliat Nomaden, nah ini Simon ini pelaku utamanya nih. Mon, gimana Mon? Sehat. Sehat Mon ya? Sehat orang. Oke. Gua mau ngobrol-ngobrol nih sama si Simon ya kan. Gimana? Gak usah jawab, nggak apa yang kita obrolin ini aja Mon. Betul. Kenang-kenangan kita, memori kita waktu di Nomaden Mon. Oke, siap. Ya kan? Karena ada beberapa dari lingkungan gua, dari circle gua suka tanya, itu orang gila itu namanya siapa? Siap. Karena lo di antara lingkungan gue itu lo terkenal sebagai orang gila gitu. Dikit. Ya kan? Nggak ada yang mau ngakui lo waras. Bener. Dikit. Lalu ini Man. Mon, Gimana Bang? ini pengalaman yang sudah kita lewatin. Sebenarnya nggak perlu diceritain, cuman yang tadi gue bilang, beberapa kali gue ketemu teman-teman tuh di YouTube gua, artinya di beberapa akun gua. Kalau mereka ngelihat soal nomaden tuh nanya, pertanyaannya Pak Nyang, itu yang orang gila itu siapa? Ketemu di mana gitu. Karena kok asik ya orangnya, belakangan dikenal orang gitu kan. Nah mumpung gue lagi di Jakarta, lu nyulik gua bawa ke sini, lu sudah menggagahi harga diri gua. Pakai kecewa apa? No. Gua lempar pakai lemari nih. Ya. Mon, pertama kali lu kenapa kok waktu gua tawarin main di film gua Nomaden itu lu mau tuh, apa yang dipikirkan saat itu Mon? Karena waktu itu kan ada tawaran juga kan tentang Vespa juga ini kan waktu itu ya kan 5.000 itu kan ada Vespanya ya udah karena Karena lo penggemar Vespa ya? ya komunitasnya kan Vespa dari dulu, terus karena ada itu wah, menarik nih ya bikin Vespa, terus teman-teman ya kan banyak juga kan di Vespa, apalagi kan kalau Vespa kita berbicaranya kan komunitasnya terbesar di dunia ya kan. Ya nomor 2 ya. Nah, nomor 2 tapi ya. Itu kalau ngelihat ada juga sih, kalau kita bilang ada yang malah kalau kita ngeliat dari komunitas motor lain malah bilangnya
Salah, Vespa itu nomor 1 ya kan. Tapi kalau nomor 2 tuh kalau ngelihat dari pabrik ya, pabrik kan dari pembuatan tahun Maksudnya nomor 1 terbesar di dunia atau nomor 2 terbesar komunitasnya setelah Itali sendiri banyak nggak sih penggemar ininya penggemar Vespanya? Kalau kan ngelihat tuh dari kalau pertama awal dari kalau menurut Simon ya itu kan dari pembuatan pabrik. Oh iya, kalau dari jumlah customnya terutama Indonesia memang nomor 1 sih. Kalau orangnya peminatnya ya mungkin bisa dibilang nomor 1 ya. Oh gitu, banyak juga ya peminatnya. Banyak, Indonesia itu termasuk banyak juga penggemar Vespa. Cuma kalau dilihat dari ada berapa ratus juta Mon? Waduh, ngitungnya nanya pabrik Italinya aja ya kan berapa kali produksi dari awal tahun berapa tuh 19 berapa itu kalau nggak salah 4 sekian lah 49 atau berapa gitu kan. Nah tapi kalau Harley kan ada 1940 lebih awal lah ya menciptakan itu kan. Cuma mikirnya ke situ aja, itu pikiran saya aja gitu. Oh kan. Berarti waktu lo terima tawaran gua untuk terlibat di film Nomaden itu karena Vespa ya, bukan karena honornya ya. Wah, honor itu nomor sekian. Ada nggak sih Mon honornya Mon? Terus terang aja nih Mon biar pada tahu nih Mon. Kalau honor kalau dari awal dari pertama nggak ada, tuh ya? nggak ada. Kalau kita tuh bukan maksudnya nggak ada. Lo miskin dong berarti nggak bayar lo. Bukan maksudnya honor Simon bukannya matokin gitu loh budgetnya Simon syuting bayar honor lu berapa sekian Simon nggak matre lah ya. Nggak matre kayak gitu. Cuma butuh gitu kan. Cuma butuh tapi kan ada kan. Tapi kalau kan banyak kasih juga waktu itu ya. Amin ya kan. Ada apa enggak Mon? Ada waktu nih biar pada tahu nih. Ada waktu itu dikasih berapa tuh zamannya itu kan lumayan. Berapa puluh miliar gua ngasih lo. Waduh, 4 miliar ya. Berarti gua kaya emang ya. Makasih Mbak, makasih Mas, makasih. makasih. Enggak ada gitu. Ada ya. Ada ya kan. Iya sih memang gue juga nggak mau kerja gotong royong ya kan, walaupun berangkat dari hati gitu kan. Kita sama-sama punya visi, tapi kalau sudah hari-hari keluar dari rumah kan harus ada yang dipikirkan. Kalau gue gitu Mon. Cuma memang mohon maaf sebelumnya Mon, waktu itu artinya secara honor dibandingkan sama lo kalau lagi syuting sama PH lain mungkin yang gue titipin ke lu itu nggak seberapa nilainya gitu kan. Gue itu aja minta maaf, cuman gue berpikir bahwa setiap orang yang mau terlibat gue selalu pikirkan harus ada. Jadi gitu teman-teman. Benar. Pemain-pemain di Nomaden itu ada salary-nya walaupun nggak besar gitu kan. Gue akui nggak besar kok. Kalau dibandingkan dengan penghasilan lu jauh banget ya. Lu kan penghasilan lu sebulan bisa 10 M. Alhamdulillah, amin. Puji Tuhan ya kan. Makasih. Biasanya nggak usah banyak-banyak, cukup 2 M aja. Makasih Mbak, makasih Mas gitu ya kan. Tapi jujur ya waktu itu ada ya kan. Makanya semua tuh kalau sampai sekarang tuh nanti buat teman-teman yang mungkin mau ngikutin sejak jadi pemain atau apa itu jangan berbicara masalah nominal sebelum kalian itu siapa, kamu tuh siapa kan. Lebih baik memulai karir dulu ya kan. Karena kalau karirnya sudah jalan, reputasinya sudah bagus, materi datang sendiri. Nah itu bakalan datang sendiri. Benar. Kan, kalau awal-awal sudah materi, kan biasanya orang terus kapok ya kan. Benar banget. Karena apa yang kita miliki, skill atau bakat yang kita miliki belum tentu bisa seimbang dengan tuntutan yang kita minta itu, belum tentu ya kan. Tapi kalau kita sudah tunjukkan keberhasilannya, tunjukkan kemampuannya, maka nilai materi itu akan menyeimbangkan, datang sendiri dia. Gitu ya Mon ya. Iyalah itu. Keren. Dan itulah hebatnya. Nah, sekarang buat teman-teman yang lain yang biasanya kerjanya petugas sebagai untuk yang itu tadi ya kan, ngasih uang bayaran ke orang-orang ya Mbok ya. Kalau bisa memanusiakan manusia. Ya kalau misalkan dari produsernya ngasihnya ya kan 10 juta ya. Ini curhat nih Mon. Masa dikasih 1 juta ya kan nggak mungkin. Ini curhat Mon. Bukan curhat, ini nggak apa-apa Mon, kita open aja. Open. Karena banyak soalnya kayak gitu disunat-sunat gitu ya kan sama bangsat-bangsat itu. Berarti udah habis dong punya lo disunat terus. Habis ya kan. Nah, tapi tetap nggak bisa dapat istri dong. Alah ya kan kan. Tapi ini aduh ya kan ini buat teman-teman dulur-dulur motherfucker asik ya kan. Untuk masalah budget uang itu buat jangan dipotong-potong lah gitu, kasihan gitu ya. Maksudnya begini kawan-kawan, ada beberapa di dunia entertain itu sebenarnya kita butuh yang namanya koordinator atau banyak orang kenal tuh agensi, butuh sih, bukan nggak butuh gitu, baik dari pihak produksi maupun dari pihak talent.
butuh jembatan di tengah-tengah. Hanya saja memang masih ada segelintir sebagian teman-teman yang mengelola itu, terus apa namanya, tidak manusiawi lah cara pembagiannya gitu kan. Kadang kasihan, kadang di situ kan ya mama misalkan bapaknya sendiri pernah misalkan ini ya kan produser ya kan, wah itu kan uang udah ada buat pemain itu sekian itu udah. Oh iya. Ya terus giliran besok udah ikut main, giliran bayar budgetnya cuma sekian gitu, kan pasti omongan di belakang, masa budgetku sekian ya kan loh. Nah jadi mungkin ada yang bilang ya masa dibayarnya cuma terima kasih cuma uang bensin, nah kayak gitu kan ada kan kayak gitu ya. Jadi kan kasihan buat loh, saya itu udah bayar ya kan, menurut udah manusiawi kok udah ada. Sekarang segelintir orang yang ini tadi mendingan terus terang ya kan, terus terang aja angkanya segini, tapi boleh nggak gua ambil 20%. Nah kayak gitu-gitu jangan angkanya segini diambilnya 70%, yang bagian pulang cuma 30. Iya kayak gitu-gitu kan itu ada gitu. Makan darah itu namanya. Nah itu kan harusnya itu lintah namanya. Nah lintah kan nggak boleh kan kayak gitu-gitu, tapi kenyataannya masih banyak. Jadi buat orang-orang yang kayak gitu yang di entertainment tuh kalau bisa tolong ini ya kan, yang omongannya kan ya. Nah itu benar-benar. Jadi gini teman-teman, waktu gua ngajak Simon main di film gua Nomaden itu, sebenarnya dia sudah di dunia entertain juga sebelumnya. Sudah ada beberapa produksi film yang dia ikuti, walaupun sekedar cameo, peran-peran kecil. Tapi gue melihat Simon bukan dari situ. Gue nggak tahu dia sebelumnya orang entertain. Gue ngelihatnya itu dari Vespa awalnya. Gue tertarik tuh, kenapa kok gue berpikir pengen bikin film Nomaden itu, karena satu ketika gue kenal sama temen yang berkomunitas Vespa. Terus gue lihat hari-harinya sampai gue ikutin perjalanan touringnya. Keren ya, gue pengen deh bikin. Nah sejak gue berpikir pengen bikin film Vespa itu, namanya pergaulan sosial ya, pergaulan media sosial, pergaulan di media sosial itu kan cepet tuh ya, circle-nya masuk. Nah tiba-tiba masuklah Simon. Jadi kenal gue sama Simon sebenarnya nggak live, nggak live, kenalnya di medsos juga kenalnya, karena gue punya keinginan pengen bikin film yang bercerita tentang Vespa. Terus kita kenalan di medsos, ngobrol-ngobrol. Nah dari sekian banyak teman-teman yang gue kenal anak Vespa itu, salah satunya yang paling unik itu bagi gue Simon. Simon tuh unik. Satu, orangnya konyol, ya kan. Pokoknya lo kalau sama Simon mah lo harus punya hati 16 tuh. Kalau hati lo yang satu patah, masih ada yang 15-nya lagi. Karena dia nggak bisa dipegang. Itu begini. Jangan berharap kebaikan dari Simon, karena dia tidak suka memberi kebaikan. Cuman ya, hidupnya itu jahat. Segala kejahatan ada di Simon semua. Nah, tapi kalau orang itu juga baik, mandangnya kita ini baik ya kita bisa. Enggak Mon, gue ngeliat lu nggak pernah baik Mon. Di mata gue, ini enggak, gue serius loh. Iya, bunuh. Iya, di mata gue lu jahat banget. Iya, pokoknya segala bentuk kriminalitas ada di dia semua. Asik nggak Mon bahasa gue Mon? Asik banget ya. Anjing kan? nggak? Anjing banget. Enggak. Ngeong gitu. Anjing ngeong. Jadi gue ngeliat Simon lebih orangnya low profile, terus secara komunikasi sama gue ketika itu di medsos itu asik ya, nggak punya jarak. Terus akhirnya kita bercanda saat gue pancing dengan candaan-candaan yang mungkin nggak umum gitu kan. Dia fun, happy gitu loh. Malah terus dia menawarkan diri. Waktu itu lu manggil gua Om ya. Yoi. Anjing juga lu. Jadi lu anggap gua waktu itu Om gitu. Terus lu berondong Om gitu. Dulu awal manggil gua Om. Gua pengen main tempat lu Om, ngopi-ngopi. Nah karena dia menawarkan itu ya silakan ketemu. Begitu ketemu, disitulah gua langsung menilai ini orang suatu saat akan sukses. Amin. Amin. Kenapa? Itu profil Simon itu orang yang low profile, dia nggak suka yang sifat-sifat kesombongan itu gue nggak lihat di diri dia. Tapi kalau kekonyolan ya biasa laki-laki ibu kota ya, nggak laki-laki metropolitan. Bergaulnya asik. Nah saat itu gue mulai berpikir kayaknya wacana gue pengen bikin film tentang Vespa itu bakal gue wujudkan. Nah singkat cerita 2 tahun kemudian ya, setelah kita ketemu ya, setelah kita kenal 2 tahun kemudian, alhamdulillah gue ada rezeki, gue produksi. Orang pertama yang gue hubungin itu, "Oi Mon, gue pengen wacana dulu yang pengen bikin film itu kayaknya serius nih Mon, gue mau gue produksi nih."
lu mau nggak? Oh langsung dia sautin, siap katanya. Udah kayak anggota militer lo kan. Siap langsung. Nah saat itu jadi gini kawan-kawan, sebelumnya gue tinggal di Jakarta sih. Ini coba mundur dikit ya, gue sebelumnya tinggal di Jakarta, kenal Simon juga walaupun di medsos, tapi posisi gue di Jakarta. Nah sampai akhirnya gue merasa bosen karena udah puluhan tahun gue di Jakarta. Gue memilih untuk hijrah dari ibu kota. Gue pengen tinggal di tempat yang tenang. Saat itu pilihan gue ke Jogja. Nah saat gue memutuskan untuk produksi film Nomaden itu, posisi gue sudah di Jogja. Jadi waktu gue telepon dia, Mon gue mau produksi film nih, film yang dulu yang gue ceritain ke lu, pasti gue produksi nih. Bilang gue udah ada rezeki, lu mau bantu gue nggak? Siap kata dia. Langsung lo dari Jakarta itu nggak pakai was langsung plus berangkat ke Jogja. Langsung berangkat OTW langsung kita ya kan? Nah Mon, waktu lu di Jogja Mon, kan waktu lu nyampe kan nggak langsung syuting tuh gua Mon. Kan lu dengan kawan-kawan yang lain gua minapin dulu ke hotel kan, ke Gunung Kidul kan. Lu curiga nggak sama gua? Ini film jadi apa enggak sih gitu? Ya sempet ya kan, kalau dibilang kalau kita udah persiapan kadang kita mikirnya jadi ya kan, cuma awalnya ini kok gini gitu. Yang biasa kita syuting itu kan biasanya callingan hari apa, jam berapa, hari itu juga kan syuting. Iya, ada persiapan, ada prosesnya. Nah, sedangkan Nomaden sendiri waktu itu pernah kita kayak di lokasi sebulan ya kan, cuma makan tidur ya kan. liburan nih syutingnya kapan nih syuting? Kan gue orang kaya Mon. Iya. Kayak asul. Asul ya. Terus ya udah akhirnya ya mungkin bisa dipelajarin lagi next sendiri buat banyak, kalau nggak mau ngebengkak ya kan, ibaratnya mau keluarnya besar ya mungkin harus lebih ini lagi gitu kan, kayak yang udah teman-teman lebih tertata, lebih terprogram lagi, udah siap semuanya, pemain apa segala macam, tempat apa ya kan, udah langsung datengin yang dari luar kota pun juga langsung datang kerja kan gitu ya kan. Ya, nah gitu teman-teman. Jadi waktu proses Nomaden itu sebagian besar teman-teman yang gua undang datang ke Jogja kan rata-rata dari Jakarta, dari Kalimantan sama dari Medan. Itu gua terbangin ke Jogja, terus gua tempatkan mereka ini di hotel di luar kota sih, di Gunung Kidul. Bukan hotel, tepat sih mungkin losmen ya, penginapan ya. Ada penginapan di pinggir-pinggir pantai itu gua sewa bulanan, terus mereka gue kumpulkan di situ. Lu pada mau makan silakan pesen, mau ngerokok silakan pesen. Sebenarnya saat itu gue lagi tidak punya uang Mon. Maksudnya bukan tidak punya uang, maksudnya bukan dalam konteks mau foya-foya, enggak. Jadi kalau tadi lu bilang next time kalau produksi lagi harus lebih terprogram, itu benar. Cuma waktu itu sebenarnya bukan tidak terprogram, tapi lebih terprogram karena memang program gua produksi film Nomaden itu bagian dari kalau kita sekolah, kita kuliah kan ada skripsi, ada tesis ya kan. Nah mungkin film Nomaden itu bagi gua pribadi, film itu tesis gua Mon. Gua mau menguji kemampuan gua secara directing gitu sebagai seorang sutradara. Terus kemudian dikasih kepercayaan sama Tuhan, punya rezeki jadi produser juga. Gue pengen tes case nih dengan kemampuan gue. Memang salah gitu loh, ngabisin uang itu kan hal yang mubazir ya. Hal yang tidak disukai banyak orang lah gitu. Sayang. Tapi memang gue niatin Mon. Jadi produksi film itu kawan-kawan, produksi film Nomaden itu gue nggak ada persiapan. Gue cuma punya ide di kepala gue, ada scene plot di kepala gue. Ketika gue rasa duit gue cukup, maka gue tawarkan ke teman-teman, orang-orang yang gue kenal, dan mereka siap semua. Gue berangkatkan ke Jogja. Nah selama mereka di Jogja itu belum ada skenario, gue nggak casting, gue nggak hunting. Artinya mekanisme proses dalam sebuah produksi film itu nggak gue lakukan. Gue bantah, itu memang niat Mon. Gue memang niat, gue membiarkan kalian berada di situ selama 1 bulan tuh. Gue hanya ingin mempelajari bagaimana caranya kalau gue bikin film on the spot. Jadi bahasanya tuh gue pengen membuat sebuah tesis bagi diri gue untuk menguji kemampuan gue bikin film panjang layar lebar yang yang mimpinya kalau bisa diterima banyak orang, tapi tanpa skenario, tanpa casting, tanpa persiapan, tanpa hunting dan lain-lain, layaknya proses film kan. Nah itu nggak gue lakukan karena emang niat gitu loh. Gue pengen menguji gue mampu nggak melahirkan sebuah karya film yang berangkat hanya dari imajinasi aja.
gitu loh. Artinya secara teknis, mekanisme gue lewatin. Artinya ini produksi anjing lah gitu loh. Jadi kalau sebulan kalian gue inapkan di hotel itu, gue biarkan kalian liburan, gue hanya ingin mempelajari karakter masing-masing, karakter setiap orang gitu loh. Makanya kalau misalkan lu jeli, kenapa kok gue ciptakan tokoh Simon itu ya Simon gitu loh, bukan nama lain gitu kan. Karena selama 1 bulan itu gue pelajari satu persatu, mulai dari tokoh ini, tokoh itu dan lain-lain. Akhirnya gue memutuskan tesis gue kayaknya jalan nih. Jadi tokoh yang diperankan oleh lu harus diri lu yang main, harus Simon yang main dengan karakter lu dan seterusnya. Walaupun ada sedikit perubahan karakter ya, itu bumbu gue secara secara estetika sebagai seorang direktur atau sebagai seorang sutradara, gue harus menciptakan tambahan karakter kan gitu. Iya. Sebenarnya itu mon gitu loh. Tapi memang setelah itu gue menyesalnya begini. Sesuatu yang dibuat dengan tidak diperhitungkan, maka akan meninggalkan kesan-kesan yang tidak baik. Benar. Ya kan, terutama saat itu setelah jadi mon. Setelah kita selesai syuting, orang udah pulang semua ke Jakarta, gue masih bingung nih film mau diapain. Iya bro, apa kawan-kawan? Gue bingung tuh film mau diapain, karena saat syuting juga nggak pakai skenario kita kan, ngarang aja di lapangan. Lu gini adegannya, coba lu ngomong gini, kayak gitu. Bukan tidak ada skenario, ada ya selembar 2 lembar sih ada yang gue tulis di lapangan tuh, gue tulis begitu ketemu set, gue tulis, gue atur. Nah selesai syuting semuanya, gue mikir mon, ini film mau diapain ya kan? Dan saat itu gue belum bisa ngedit mon. Gila ya. Oke, nanti kalau ngomongin soal yang proses itu ada episode lainnya. Tapi poinnya begini, setelah syuting itu selesai, orang pada pulang semua, gue kebingungan. Alhamdulillah karena memang berangkatnya dari niatan gue pengen mewujudkan satu karya, di mana karya tersebut lahir dengan cara yang on the spot. Dan akhirnya kita semua bisa ngeliat ya mon ya, walaupun nggak bagus-bagus banget kayak film-film orang lain, tapi paling nggak kita bangga ya. Iyalah. Film kita diterima di beberapa negara ya mon ya. Benar, ada beberapa itu ya kan. Nah mon, sepanjang perjalanan syuting, lu pernah nggak ngerasa kesel sama gua marah gitu? Terus terang lu jangan sembunyi-sembunyi, jangan mentang-mentang lu deket gua terus lu pura-pura nggak punya ketersinggungan. Enggak, ya itu kan wajar ya kayak gitu. Cuma tapi selama ini tuh waktu dulu kan ya mungkin beda ya, yang namanya belajar yang masih perlu banyak, itu kita yang namanya masih selalu pengen menerima dan terus belajar, itu kan kadang, apalagi saat itu sebelumnya kan lu kalau di film kan sebagai cameo atau peran-peran kecil ya. Begitu di Nomaden lu jadi PO ya kan, peran utama kan. Peran bantu utama lah ya kan. Peran utama dong kan, peran utamanya 4. Oh iya 4 itu ya, si cewek ya kan. Raras, Fatur, Simon dan Reza. Oh iya, benar. Peran utama lu, jangan merusak mimpi gua lu. Gua matiin nih. Ya. Tapi di situ ya kalau belajar itu tadi, lebih belajar kan banyak yang namanya direktur, saudara yang udah gimana sih ya kan, watak-wataknya kan kita jadi tahu gitu ya kan. Kalau sama Pak Nyang ini kan enak gitu, kayak sedikit tapi kena gitu. Kayak misalkan ngasih taunya, Mon, kan ada kemarin tuh yang ngerokok, lu kan ngerokok tuh kayak lu yang lu hembuskan ke si Raras ya. Maaf kayak gitu-gitu tuh masih pelan tapi gitu. Terus ngasih taunya juga enak gitu. Enggak yang lu jangan muji-muji gua mon, di YouTube jangan muji-muji gua. Ya emang ya kita selama syuting itu berapa judul ya kan, kan sutradara itu kan kita bisa macam-macam, kita bisa lihat mana sutradara anjing yang gimana bagus ya kan untuk pemain ya kan, bikin down apa enggak, ngajarinya gimana, harus ini harus yang ramah, harus apa ya kan. Ini nggak bisa pemain ini, ada juga pemain yang kasar diajarinya langsung bisa, ada yang malah dikasarin down nggak bisa kan ada gitu. Nah makanya Pak Nyang ini termasuk yang asik gitu loh, yang enak gitu. Saya bukan memuji gitu, emang ini ya karena pengalaman Simon syuting gitu loh. Jadi mungkin ada aja gitu, itu semua itu tergantung kembali kita ya kan, ke kitanya itu kebal nggak nih orang gitu loh. Gitu. Ya, tapi saat lo syuting kemarin sama gua, lo fun apa lo tertekan? Fun lah. Jujur nih mau. Jujur fun ya kan, terus
sampai apa itu di Jogja dapat apa kenangan-kenangan yang indah di lokasinya, yang hujan, yang lihat pocong, yang lainnya kan, angker, yang apa itu kan ada kayak gitu-gitu juga. Iya, karena kita syuting di tempat-tempat rawan ya, iya, tempat-tempat rawan di hutan, gitu. di pantai-pantai yang belum dibuka secara umum. Iya, itu kan ibaratnya juga kita tuh kan udah terbiasa, udah pernah lah kayak gitu. Jadi kalau kita syuting lagi yang nemuin yang gitu, udah banyak kan. Waktu gua take Rara sama Fatur yang tidur di pinggir jalan tengah malam, lu ada nggak sih, Mon? Ada, cuma kan belum bagian Simon tuh ada tuh mobil. Kita kan siangnya syuting di daerah Purwosari kalau nggak salah ya. Mau pulang ke hotel kan, udah malam ya, udah jam 1 kan. Terus tiba-tiba gue teleponin semua kru untuk balik lagi, syuting lagi kan, tengah malam. Lu mau tahu nggak, Mon, itu ceritanya, Mon? Jadi pulang syuting kita dari yang Purwosari itu, kan sebagian udah duluan tuh ke hotel kan, jalan duluan. Gua kan jalan, gua anggaplah kloter kelima lah gitu. Masih ada kloter-kloter di belakang kan. Nah pas lewat jalan itu kok gue tiba-tiba ngelirik ke samping, Mon. Wih, kan tempatnya gelap, Mon. Tapi gue ngeliat tuh kok bagus, kok indah gitu. Gue mundur lagi, gue mundur terus gue senterin. Wah tempatnya keren nih gitu kan. Gue telepon lagi kan, lu datang juga tuh, Mon, ke lokasi itu. Datang, yang bakar api unggun apa ada. Jadi ini, Mon, tuh gue panggil lagi semua kan, kita syuting lagi tuh, udah break. Gue malam itu gue syuting lagi sekitar jam 2-an lah. Gue panggil kru dan pemain, gue panggil lagi. Mungkin karena belum nyampe ke hotel, jadi semuanya ngumpul tuh satu tim ke situ. Gue lagi TikTok, si Rara sama si Fatur nginep di pinggir jalan sampai jam 5 pagi, Mon ya. Nah karena beres-beres sampai langit terang baru gue sadar ternyata tempat kita syuting itu, Mon, itu keramat. Gitu atas kuburan. Ya kayak gitu-gitu tuh ya kan, buat kita tantangan juga yang nggak nyangka gitu ya. Ya tapi, artinya saat itu judul Nomaden bener-bener Nomaden, teman ya. Oh iya, udah pindah ya iya, kayak gitu. Karena memang nggak di apa namanya, gue nggak susun, gue nggak breakdown lokasi karena semuanya muncul tiba-tiba on the spot aja. Benar. Tapi sekali lagi gue tanya nih, Mon, lo fun nggak syuting sama gue? Fun lah. Kalau suatu ketika besok gue ada produksi lagi, tapi gini, kalau yang Nomaden kan itu produksi gue sendiri, Mon, pakai duit gue sendiri, gitu kan, dan gue kapok. Gue kapok, maksudnya bukan kapok bikin filmnya. Gue udah merasa selesai bahwa setelah Nomaden lahir, gue sudah punya keyakinan diri secara pribadi. Ternyata gue punya kualitas, gue punya kualitas, gue punya skill, gue punya kemampuan yang layak uji lah gitu loh ya kan. Gue menguji diri sendiri dengan pola kerja yang demikian, bikin film tanpa skenario, tanpa casting, artinya tanpa persiapan sama sekali. Akhirnya jadi dengan walaupun tidak sempurna 100%, tapi alhamdulillah diterima di beberapa negara, diapresiasi banyak penonton, terutama dari teman-teman Vespa ya kan. Terima kasih buat teman-teman Vespa. Mudah-mudahan ke depan kalau ada lagi kita bikin lagi, tapi gue nggak pakai duit gue gitu loh. Nah seandainya kalau besok atau suatu saat gue produksi lagi, lu gue undang lagi jadi pemain, gue masih mau nggak, Mon? Masih lah, siap, kita selalu siap ya kan. Serius, Mon? Serius ya kan. Kalau kan kemarin kita kan bikin drama komedi, kalau misalkan besok gue bikin horor komedi, lu mau nggak, Mon? Oke. Jadi hantunya, Mon? Oke. Nah di gini udah jadi setan ya, rambutnya gini ya kan, di masker. Lu sih nggak usah di make up, Mon, emang udah sudah setan banget. Iya. Iya kan? Benar. Dia Simon nih apa namanya, sempurna kalau acting. Kulitnya gelap, hatinya juga gelap. Hatinya gelap semua ya kan. Enggak. Lu kalau kenal sama Simon, gue yakin lu nggak akan pernah lupa. Itu perkenalan gue tahun 2015 sama Simon, gue syuting tahun 2016, sekarang 2022, artinya udah cukup panjang ya. Persahabatan gue sama Simon, walaupun jarang ketemu. Buktinya sudah sekian tahun kita nggak ketemu, Man ya. Terakhir kita ketemu itu 2017 ya. Waktu film itu mau diambil sama sama PH besar lah, sama stasiun sama perusahaan besar ya kan. Terus kita ketemu itu kan baru sekarang lagi. Jadi gue kemarin gue ada syuting FTV ya, program TV. Karena gue di Jakarta, sapa-sapaan sama Simon, langsung dijemput, gue diculik. Malam ini, tadi ini gue tidur sama Simon, gue ngerasain wah persahabatan gue sama dia makin erat. Gue dijak ngopi, dijak jalan-jalan gitu kan. Oke. Lagi ya, teman-teman. Kira-kira gitu, Mon.
obrolannya nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi Mon ya. Siap. Tapi prinsipnya lu nggak nyesel kan main di film Nomaden? Agak lah, malah justru pengen ya kalau misalkan produksi itu ya kan banyak itu teman-teman yang bang kapan lagi bang Nomaden dilanjutin bang kapan, nanyanya jangan sama saya. Itu aja udah ya. Oke, sekarang gua tambahin sedikit durasinya. Harapan lu apa setelah Nomaden selesai, setelah Nomaden diapresiasi banyak orang? Apa yang lu harapkan lagi dari film yang setema? Lu masih punya keinginan nggak bikin film tentang itu? Masih lah ya, kalau bisa itu panjang lagi selama. Jadi kita tuh kadang satu fokus, ini satu oke nih. Banyak yang mau minat, ayo gas lagi dengan ceritanya itu, coba sambungan lagi. Tapi kalau satu ini cukup ya kan, banyak yang minat terus kita bikin lagi, beda judul lagi, beda ini kan kita belum tahu lagi ini judulnya. Oh ya. Ya kayak gini, nanti malah ya itu keluar lagi banyak. Ya artinya lu punya harapan yang sama ya, gue juga punya harapan yang sama Mon. Cuman kan karena kalau dulu gue berani ambil sikap, ambil keputusan karena gue punya modal. Ya. Nah, kalaupun gue sekarang ada, kan tadi gue udah bilang, gue nggak mau modalin lagi, gue pengen bikin yang lebih profesional, lebih marketing, lebih marketable gitu loh. Nah, ya doain aja Mon, mudah-mudahan ke depan ada produser ya kan, ada perusahaan yang bagus, ada perusahaan yang apa namanya yang berminat, minta gue untuk bikin skenarionya, maka akan gue buat nih cerita Vespa seperti yang Nomaden itu, mungkin sequel berikutnya ya, tapi lebih komersil Mon. Siap. Lebih komersil, artinya lebih terbreakdown semuanya, supaya bikin film itu bener-bener bukan sekedar memuaskan batin, tapi memuaskan material juga. Karena kan kita biar gimana kan yang namanya karya film bukan ibadah ya. Tapi suatu perbuatan yang punya dampak banyak gitu loh, dampak ekonomi, dampak reputasi dan lain-lain gitu kan, dampak bisnisnya ada kan gitu. Ya doain aja Mon, mudah-mudahan kita ketemu produser. Lu juga kalau ketemu orang berduit, ketemu produser, boleh Mon dikenalin ke gua. Tuh nih yang nonton juga kalau berminat punya ini, kita coba ngobrol deh bagaimana membuat sebuah film yang bisa jualan gitu kan. Artinya tetap dengan langkah-langkah yang lebih realistis ya kan, bahwa penonton film di Indonesia itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bikin film juga tidak segampang yang kita bayangkan. Jualan film juga enggak seindah yang kita bayangkan. Terlalu banyak film-film bagus yang toh juga di pasaran nggak laku. Ada banyak. Ya kan gitu. Tapi hal-hal yang demikian bukan berarti membuat kita jadi kendor ya. Karena akhirnya toh kita bisa membaca bahwa ada pola yang sebenarnya benar untuk bisa dilakukan. Kalau kita pengen bikin film yang benar, pengen bikin film yang marketable, tuh ada polanya, ada sistemnya, yang pasti pijakannya lebih realistis. Jangan mahal-mahal, jangan tinggi-tinggi biayanya, jangan terlalu besar ekspektasinya, ya kan, sederhana aja, realistis aja, tapi ketika jadi bisa dijual. Benar. Supaya yang punya duit nggak kapok. Iya. Nah, gitu Mon ya. Iyalah. Deal nih Mon nih. Deal. Oke. Mon, kan nanti malam gua mau pulang ke Jogja. Gua kan niatnya pengen 2 hari lah sama lu ya. Siap. Tapi untungnya gua belum booking sih, gua belum booking tiket nih. Masih terpikir aja apakah gua pulang lebih cepat atau sesuai rencana besok malam. Tapi dia gini, gua pamit dulu sama lu di YouTube nih. Kalau gua pulang ke Jogja, ya kan, lu jangan fitnah gua ya. Fitness aja mendingan ya kan ya karena gue sama Simon saling fitnah. Dia kalau lagi posting, lagi bikin status, gue fitnah gitu.